Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi mantan Direktur PDAU Kabupaten Nganjuk dengan terdakwa Jaya Nur Edi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jalan Juanda Sidoarjo dengan agenda pembacaan vonis oleh Ketua Majelis Hakim. Sidang dipimpin Hakim Ketua Nyiputu Sri Handayani dengan Hakim anggota Athoillah dan Ibnu Abbas dengan Jaksa Penuntut Umum Halum Irmanda, Penasehat Hukum Pratama Yuda Sakti. Dalam pembacaan vonis oleh Ketua Majelis Hakim, Nyiputu Sri Handayani memutuskan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor, divonis 2 tahun penjara, denda 150 juta dan membayar uang pengganti 85 juta rupiah. Menanggapi vonis yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Jaya Nur Edi, terdakwa melalui kuasa hukumnya Wahyu Priojatmiko mengatakan, dalam dakwaan Jaya Nur Edi didakwa pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor pasal 2 tidak terbukti. Akhirnya, terdakwa dituntut pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman 5 tahun, denda 150 juta, membayar uang pengganti 1.067 juta rupiah dalam vonis mantan Direktur PDAU divonis 2 tahun penjara, denda 150 juta rupiah, membayar uang pengganti 85 juta rupiah. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Jaya Nur Edi melalui kuasa hukum mengajukan banding. Jadi kemarin itu merupakan klimaks atau puncak dari usaha Pak Jaya dan para PH-nya. Dan alhamdulillah sebenarnya perjuangan Pak Jaya ini telah membuahkan hasil, di mana pada dakwaan Pak Jaya itu didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Alhamdulillah pasal 2-nya tidak terbukti. Akhirnya Pak Jaya dituntut dengan pasal 3 UU Tipikor dengan tuntutan 5 tahun penjara, denda 150 juta dan uang pengganti sebesar 1.067 juta. Kalau dari hasil vonis kemarin Pak, itu divonis 2 tahun penjara, denda 150 dan juga uang penggantinya 85 juta. Artinya uang penggantinya turun dari 1.067 menjadi 85. Bagaimana pendapatnya Pak? Terima kasih. Jadi berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf B UU Tipikor itu, bahwa uang pengganti itu adalah uang yang dinikmati atau dikorupsi oleh terdakwa. Dengan demikian ini sudah menunjukkan bahwa hakim memutuskan bahwa uang yang dikorupsi oleh Pak Jaya itu tidak sebesar 1.067 juta tapi 85 juta. Namun toh demikian Pak Jaya masih tetap ingin berjuang, ingin mengajukan banding. Kalau pledoi yang disampaikan itu, PH kan meminta bahwa Pak Jaya itu dibebaskan. Saat ini Pak Jaya divonis 2 tahun penjara. Bagaimana pendapatnya Pak? Ya, itu haknya hakim untuk memutus ya. Tapi kita tentu sesuai dengan permintaan Pak Jaya, kita tetap ingin banding ya ke Pengadilan Tinggi Tipikor di Surabaya, terutama untuk memperjuangkan bahwa sama sekali Pak Jaya tidak ada yang dinikmati dari uang yang sekarang diputus dengan 85 juta. Itu tidak benar itu. Rencana banding akan dilayangkan kapan Pak? Ya, banding itu adalah 14 hari setelah putusan kami terima, dan kami untuk itu kami akan mempelajari rasio desidendi daripada Majelis Hakim dalam memutus Pak Jaya itu. Itulah yang menjadi pokok pemikiran kami bersama untuk memasalahkan bahwa tidak benar Pak Jaya itu menikmati 85 juta sebagai hasil korupsi. Persiapan-persiapan yang sudah disiapkan Pak untuk banding sendiri? Ya, otomatis kita akan memeriksa ulang kesaksian, fakta-fakta persidangan, dan informasi-informasi lain yang relevan dengan persoalan terkait. Sementara Apriandi Miradian JPU dihubungi melalui ponselnya menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim. Dari Sidoarjo, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.